dari sekian banyak anugerah Allah, ya ini diantaranya yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan kita rutinan beristifadah, mengambil faidah dari kitab Nashaihul Ibad yang merupakan kumpulan makalah berupa hadis dari Rasulullah maupun asar dari sahabat yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syarah dari kitabnya Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab beliau berjudul Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Malam hari ini mudah-mudahan waktunya cukup 30 menit. Di sini membahas tentang 5 hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang dari 5 hal itu Allah juga menyiapkan 5 hal lainnya. Jadi ini sekali lagi bahwa keunikan dalam Nashaihul Ibad itu makalahnya disusun berdasarkan pointer-pointer ya. Kalau kitab hadis yang lain ya, At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Munziri, kemudian juga Al-Arba'in Nawawi Imam An-Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin, itu babnya berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, di sini kalau di Nashaihul Ibad ini adalah babnya berdasarkan jumlah poin, dari yang kecil 2 poin sampai 9 poin. Ya, ini salah satu cara kita untuk menikmati iltiza dan ilmian ya, menikmati ilmu. Jadi begitu banyak ragam untuk menikmati ilmu. Nah, penyajian dari Imam Nawawi ini tentu memudahkan kita orang awam untuk bisa menelaah, mengambil faidah dari makalah dari Rasulullah maupun para sahabat. Jadi judulnya kita belajar menikmati ilmu, yang mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sini dijelaskan qala Nabiyyu alaihi salam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'tillahi li ahadin khamsan illa waqad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba itu 5 hal kecuali Allah sudah menyiapkan a'adda lahu khamsan ukhra, 5 hal yang lain. Tentu 5 hal ini adalah dari sekian banyak anugerah Allah, ya ini diantaranya yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 hal, yang dari 5 hal itu Allah menyiapkan a'addalahu khamsan ukhra, 5 hal yang lain. Jadi 5 berbuah 5, kira-kira begitu gampangnya. Yang pertama, la yu'tihi asyukra. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa syukur kepada seorang hamba
illa waqad a'adda lahu az-ziyadah, kecuali Allah sudah menyiapkan baginya az-ziyadah. Az-ziyadah itu apa? Tambahan. Az-ziyadah. Misalnya ada orang mengatakan mohon ziyadah doa, mohon tambahan doa. Ziyadah, tambahan. Ala tilka ni'mah, atas nikmat itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti akan aku tambahkan. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Ini diantara ayat yang berkaitan, yang relate ya. Seseorang bersyukur, maka Allah pasti la azidannakum, lam taukid, nun taukid, sudah pasti Allah akan tambahkan. Nah, syukur ini tentu atas nikmat yang ada dalam diri kita maupun juga atas nikmat yang ada pada makhluk Allah yang lain. Dalam Al-Quran, nikmat itu ada yang menggunakan lafaz an-ni'mah, ada yang menggunakan ala. An-ni'mah itu misalnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung. An-ni'mah, kenikmatan, anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga al-fadl, anugerah, seperti dalam surat Al-Jum'ah ya misalnya, wa idza qudiyatis shalat, kalau sudah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, maka hendaklah kalian menyebar di muka bumi. Jadi perintahnya setelah salat, maka kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Artinya menyandingkan setelah ibadah mahdhah, kemudian apa perintahnya? Wabtahu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Fadlun itu anugerah, sebagai sebuah nikmat. Tapi ada juga nikmat dalam Al-Quran menggunakan lafaz ala, seperti dalam surat Ar-Rahman yang sudah berulang-ulang kita baca. Mungkin sebagian ada yang hafal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nah, bedanya nikmat dengan ala itu apa? Nah, ini namanya fahmul ma'ani, memahami makna. An-ni'mah itu adalah kenikmatan yang kita dapati secara langsung. Apa yang kita makan, apa baju yang kita kenakan, keluarga yang kita punya, kenikmatan sesuatu yang kita dapati secara langsung. Masing-masing itu nikmat. Baik nikmat zahir maupun batin. Nikmat yang sifatnya pribadi maupun juga bersama anggota keluarga yang lain misalnya. Nikmat yang materi maupun non materi. Terutama nikmat paling agung adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ala itu adalah nikmat yang Allah berikan secara global atau universal. Maka di situ dijelaskan tentang bagaimana kenikmatan berupa begitu harmonisnya alam semesta, begitu banyaknya anugerah Allah di alam semesta ini, yang kadang kita sendiri mungkin belum bisa memahami itu sebagai sebuah nikmat. Nah, dari sini kita harus belajar tentang bahwa mensyukuri nikmat itu juga harus belajar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada makhluk Allah yang lain. Karena ini belajar untuk apa? Belajar untuk tidak hasud. Kalau orang hanya bersyukur atas nikmat kepada dirinya, tapi kemudian kalau nikmat diberikan kepada orang lain, khawatirnya hasud. Apalagi kalau rumahnya bertetangga begitu padat ya, seperti di kompleks ini. Ada kompetisi. Yang sebelah ganti mobil baru, dan nambah lagi motor, tiap berapa bulan piknik, dan seterusnya. Tiap bulan belanja tas-tas yang bermerek misalnya. Nah, itu orang yang dia syukurnya benar,
dia sudah terlatih bahwa dia melihat orang lain senang itu ikut senang. Kira-kira begitu. Ada orang tidak punya anak misalnya, tapi dia ikut bahagia atas lahirnya anak-anak dari saudara-saudaranya, turut bahagia. Ada orang yang mungkin tidak sempat sekolah karena keterbatasan sesuatu, keterbatasan harta, waktu, atau juga keterbatasan akal misalnya. Jadi kita bisa sekolah, selesai, berprestasi, yang kadang kita lupa itu adalah nikmat kecerdasan. Yang kita hitung hanya sebatas nikmat kemampuan bayar registrasi. Sekarang kampus-kampus ini di khususnya daerah ya, ini memang agak berkurang peminatnya, karena pas sebagian lebih memilih ke vokasi, LPK yang memberangkatkan ke Jepang dan Korea, yang jumlahnya ratusan. Di Indramayu ada 116 LPK pelatihan untuk keluar ya. Ada yang sampai 800. Jadi yang dulunya alumni SMA, SMK itu kuliah, nah sekarang banyak yang mengambil jalan pintas. Kenapa? Melihat realitas keadaan sekarang, orang susah nyari kerja. Sementara di LPK mereka yang pintar 3 bulan, 4 bulan lulus, kemudian bulan keempat, kelima berangkat. Kalau masalah uang ada talangan dari lembaga keuangan mereka. Jadi ya walhasil banyak sana. Ya saya sendiri di kampus melihat bahwa Unwir ya di kampus kami itu tahun ke tahun semakin berkurang mahasiswanya. Ya itu sudah apa ya, sunatullah lah. Tapi kita tentu ikut bahagia, kenapa? Melihat anak-anak yang lulus sekolah, mereka ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja di dalam negeri susah, ya sudah di luar negeri mereka ada kesempatan, silakan untuk pergi ke sana. Jadi sekali lagi bahwa mensyukuri nikmat, belajar juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Orang yang tidak punya anak, ketika ada temannya atau saudaranya melahirkan, mungkin dia sedih karena dia belum mendapatkan anak. Tapi sedihnya kira-kira tidak berkembang menjadi hasud, tapi juga ikut berbahagia atas anugerah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya, itu syukur. Maka orang bersyukur tadi, waqad a'adda lahu az-ziyadah. Allah akan berikan kepadanya tambahan. Orang yang pandai bersyukur, janji Allah adalah la azidannakum, pasti akan ditambahkan nikmatnya. Nah, bertambahnya nikmat itu bisa bermakna zati, ya, bendanya, atau maknawi. Zati berarti ada tambahan secara material, atau maknawi adalah bertambah dari sisi kemanfaatannya. Ya misalnya sebagai contoh, si fulan ini orang yang pandai menggunakan hartanya di jalan yang bagus. Untuk selain untuk keluarga, juga untuk bisa membantu masyarakat, bisa membantu fakir miskin, bisa membantu sekolah anak yatim, bisa untuk wakaf masjid, bisa untuk membantu korban-korban bencana alam, termasuk ke Palestina misalnya. Ini si fulan, hartanya punya nilai manfaat. Nilai manfaatnya besar. Tapi ada lagi si B, uangnya mungkin gajinya sama dengan si A ini, tapi si B ini habis untuk sesuatu yang mafsadat. Ya, Bapak sekalian, kita lihat hari ini judi online ya, begitu luar biasa. Yang masang judi online itu bukan hanya orang-orang punya uang, buruh tani, buruh tukang ya, di kampung kami ada ya, tukang beca, dia pernah dapat hoki. Tukang beca zaman sekitar 10 tahun yang lalu, masih bisa beca. Itu dia dapat masang 10.000 tiap hari 10.000, ternyata dia dapat hoki, dapat 40 juta tukang beca. Tapi setelah itu yang nggak pernah dapat lagi, itulah algoritmanya begitu ya. Algoritma judi itu begitu. Orang-orang juga sebenarnya sudah tahu, mereka hanya dipancing, kasih umpan, setelah itu habis. Nah kalau dihitung, dia dapat 40 juta dibandingkan dengan yang dia terus meskipun hanya 10.000 sekian tahun, itu sebenarnya defisit kalau dihitung secara matematiknya. Tapi kalau orang sudah terjebak ya kecerdasannya sudah hilang.
Ada ASN juga yang sampai punya utang miliaran. Ya banyaklah kasus seperti itu. Ini berarti apa? Hartanya dia tidak ada ziyadah. Artinya tidak ada keberkahan, ziyadatul khair. Kenapa? Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang pertama. Jadi di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 hal yang dari 5 hal itu membuahkan 5 hal yang lain. Yang kedua, wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang kemampuan untuk berdoa kecuali Allah Subhanahu wa taala sungguh menyiapkan baginya al-istijabah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah. Pasti akan aku berikan. Ini salah satu doa yang menurut saya cukup bagus. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW ada sebuah doa yang mungkin kalau dibutuhkan bisa nanti dikirimkan ya via WA. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taradu biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Rawahu At-Tabrani. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah. Apa yang dimohon? Nafsan mutmainnatan, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Bagaimana keadaan nafsan mutmainnah itu? Tu'minu biliqa'ika, iman atas pertemuan denganmu. Jadi jiwa yang tenang itu indikatornya adalah pertama beriman kepada pertemuan dengan Allah. Kemudian kedua, wa tarada biqada'ik, ridho atas ketetapanmu ya Allah. Kemudian wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah atas pemberianmu. Jadi ini doa minta diberikan jiwa yang tenang. Karena tenangnya jiwa itu tidak selalu berbanding lurus dengan limpahan materi. Ada orang yang dia hidupnya terbatas tapi jiwanya tenang. Sebaliknya ada orang yang penghasilannya besar, materinya banyak tapi tidak tenang. Habis gak karuan waktunya, tenaganya dan seterusnya. Bahkan tidak bisa menabung sekalipun, hidupnya tidak tenang. Nah, di sini kita memohon, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan, memohon jiwa yang tenang. Apa tadi jiwa tenang itu? Pertama, tu'minu biliqa'ika, beriman atas pertemuan denganmu. Kedua, wa tarada biqada'ika, ridho kepada takdirmu, kepada ketetapanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan qanaah atas pemberianmu, merasa puas dengan apapun yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini bahwa orang yang diberikan anugerah berupa istiqomah dalam doa ini tidak banyak Bapak-bapak sekalian. Karena sebagian kemudian terjebak kepada apa namanya isti'jal. Isti'jal itu maknanya apa? Tergesa-gesa. Berdoa kepada Allah kemudian doanya tidak dijabah, kemudian dia meninggalkan doa itu. Itu orangnya isti'jal, tergesa-gesa. Sayyidina Umar mengatakan bahwa aku tidak peduli apakah doaku diijabah atau tidak. Karena kata beliau, diberikan kekuatan doa adalah sebuah anugerah yang besar. Jadi kalau kita masih bisa istiqomah berdoa, bisa istiqomah berzikir, itu sebuah nikmat yang besar yang tidak diberikan kepada kebanyakan orang-orang beriman. Nah, hanya saja dalam memposisikan doa itu, kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam ya, kata beliau, jangan memposisikan doa itu sebagai sebab atas sebuah pengabulan. Jangan jadikan doa itu sebagai sebab sebuah anugerah. Oh, ini dapat banyak uang karena doa saya.
ini sukses karena doa saya. Itu namanya apa? I'timad, menyandarkan pada amal. Itu pun nggak boleh. Jadi memang ya sebenarnya mungkin orang berpikir kok rumit sekali ya. Sudah berdoa, sudah beribadah, kok masih ada namanya i'timad, penyakit atau virus-virus amal. Tentu bagi orang yang beriman pasti bersemangat untuk memperbaiki segala amal-amalannya. Nah, orang yang mengandalkan pada amalnya itu namanya i'timad, termasuk dalam doa. Seolah dia sukses, dia sehat, dia dicintai banyak orang, itu adalah buah dari doanya. Padahal apa kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, doa itu adalah dalam rangka idharul ubudiyah, sebagai ekspresi penghambaan. Kemudian apa? Liqiyami huquqi rabbaniyah, memenuhi hak-hak ketuhanan. Itu saja. Pertama, idharul ubudiyah, apa itu? Sebuah ungkapan, sebuah ekspresi penghambaan, idharul ubudiyah, ibadah. Kemudian liqiyami huquq rabbaniyah, memenuhi hak-hak Allah. Hak Allah itu diminta. Itu hak Allah. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada, saya agak lupa matanya, tidak ada yang paling membuat iblis itu sakit dari amal-amal manusia. Amal manusia itu kan banyak, termasuk amal-amal mungkaratnya, fahsya, mungkarnya, perzinahan, segala macam, judi online dan seterusnya, pertempuran. Tapi yang paling membuat sakit iblis itu, kata Rasul, adalah apa? Ketika mereka menyaksikan seorang hamba bersujud. Jadi amalan manusia yang paling membuat iblis sakit adalah ketika menyaksikan hamba bersujud. Maka sujud itu adalah amal yang kelak menjadi kenangan terbaik ketika di akhirat, adalah amal-amal sujud. Tentu sujud ini mewakili sholat, Bapak sekalian. Bukan hanya sujud ya, tapi maksudnya adalah sholat. Kenapa iblis ini sangat sakit ketika melihat hambanya sujud? Karena dengan sujud itulah menjadi sebab mereka diusir dari surga dan dilaknat sampai abadan-abadnya. Ketika mereka menolak bersujud kepada Nabi Adam, sebuah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Dengan sebab sujud itulah mereka kemudian terusir dari surga dan dilaknat abadan-abadan selamanya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita masih diberikan semangat bersujud, syukurilah, bersyukurlah, karena itu adalah di antara anugerah yang agung. Ada juga sujud yang juga sama membuat iblis itu sakit, adalah apa? Sujud tilawah. Mungkin Ustaz ya, imam di sini ya barangkali sekali-kali membaca ayat sajdah itu sujud ya. Itu termasuk amalan yang membuat iblis itu, setan itu tersakiti. Kenapa? Merespon atas perintah sujud. Ayat sajdah itu apa? Ayat perintah sujud. Kita sujud. Sajada wajhihi alladhi khalaqa wa saqqa sam'ahu wa basaruhu. Itu dalam bacaannya. Kemudian ada sujud syukur misalnya. Sujud syukur seperti selebrasinya siapa? Lamine Yamal ya, kemarin di Piala Dunia itu di final ya, itu selebrasinya sujud syukur. Tapi tentu itu adalah sebuah selebrasi, belum tentu ibadah sujud syukur. Karena kalau sujud syukur itu ada tata caranya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Sujud syukur itu syaratnya, ketentuannya sama seperti sholat. Pertama, dia harus punya wudu. Kedua, tidak boleh terbuka aurat. Ketiga, menghadap kiblat. Kemudian dimulai dengan takbir, ya, ditutup dengan salam. Itu sujud syukur. Misalnya Bapak sekalian ada rezeki besar berupa proyek ataupun dapat cucu atau apapun ya, atau dapat apalah. Ini sebuah nikmat yang besar. Sujud syukur. Nah, agar nilai ibadah sujud syukurnya sesuai sunnah, jadi tempuh prosesnya. Pertama tadi bahwa
sujud syukur sama seperti sholat, dia harus punya wudhu. Kedua, tidak boleh terbuka aurat. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, dimulai dengan takbir, ya Allah Akbar. Ya takbirnya sambil berdiri, ya berdiri bisa itu Allah Akbar, kemudian baru sujud. Sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian salam. Nah, itu seperti itu namanya ibadah sujud syukur. Tapi kalau sekedar selebrasi seperti Lamine Yamal yang dengan kemenangan Spanyol atas Argentina kemarin itu namanya selebrasi sujud syukur. Ya secara syiar bagus lah, artinya membuat contoh kepada umat bagaimana umat Islam itu pandai bersyukur, itu bagus juga. Tapi kalau ditingkatkan jadi ibadah sujud syukur, ya itu harus mengikuti tadi tuntunan-tuntunan sebagaimana Rasulullah sampaikan. Kemudian yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar illa waqad a'adda lahu al-ghufran. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang kemampuan beristighfar, memohon ampun, illa waqad a'adda lahu al-ghufran, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti sungguh-sungguh sudah menyiapkan pengampunan. Orang diberikan amal istighfar, nah berarti bagi dia sudah ada ampunan, diberikan ampunan. Kalau orang yang memang tidak beramal istighfar, ya memang tidak mendapatkan ampunan. Nah ini memahami ini tentu berkaitan dengan sebuah ayat ya. Dalam sebuah ayat disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan juga menjadikan amal-amal kalian. Jadi amal kita itu bagian dari kehendaknya. Ternyata kita beramal baik, berarti kita dikehendaki menjadi hamba yang baik. Ternyata seseorang bisa beristighfar, berarti Allah sudah menyiapkan baginya al-ghufran, pengampunan. Sebagaimana ayat dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Ghaffara, Maha mengampuni. Kemudian dalam sebuah hadis, ini juga ada dalam Arba'in Nawawi ini, hadis kursi. Lau akhta'tum hatta tablugha khotoyakum as-sama. Kalau kesalahanmu, nah di sini kalau di hadis di Arba'in Nawawi itu dimulai ya ibadi. Andaikan engkau berbuat kesalahan, kemudian khotoyakum mencapai as-sama, ya, setinggi langit. Summa tubtum, kemudian kalian bertaubat, la taballahi alaikum, pasti Allah akan menerima tobatnya. Rawahu Ibnu Majah. Jadi ini sebuah gambaran yang sangat hiperbolis ya. Kalau engkau berbuat dosa, dosamu setinggi langit. Anak-anak sama, dalam hadis lain disebutkan anak-anak sama, setinggi langit. Tapi engkau datang, engkau mohon ampun, maka apa kata Allah di situ? La taballahi alaikum. Oh ini maaf, ini bukan hadis kursi ya, karena di sini bukan secara lafadznya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Rasulullah, hadis qauli. Pasti Allah akan menerima taubatmu. Jadi kadangkala ada sebagian atau sekelompok dai atau juga pendakwah yang tujuannya baik mengingatkan orang-orang yang berdosa. Tapi kalau dia terlalu dominan memberikan ancaman at-tarhib, maka membuat umat ini begitu mencekam. Jadi isinya itu ancaman semua. Soal apa? Allah itu tidak memiliki asma bernama Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Ghaffar, Al-Halim, Al-Latif. Jadi ancaman terus. Yang dipaparkan, dijelaskan adalah dosa-dosa, ancaman-ancaman tentang azabnya. Nah itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Prinsip Rasulullah dalam dakwah itu apa? Yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan
persulit. Yassiru walau tunaffiru, mudahkan, jangan membuat orang lain lari. Dalam ayat disebutkan walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kata dalam sebuah ayat begitu. Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad, kalaulah engkau berkata-kata yang keras atau kasar, lan faddu min hawlik, maka orang-orang akan lari, akan pergi dari sekelilingmu. Fabima rahmatullahi lintalahum, semata-mata karena rahmat Allah lah kalian ya, lintalahum, bisa bersikap layyin, bersikap lemah lembut kepada orang-orang. Jadi betapa dakwah ini diatur. Islam menghadirkan kedamaian itu memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, memberikan kabar gembira yang mengiringi juga ancaman, termasuk kepada anak-anak kita ya. Dalam mendidik anak jangan terlalu banyak ditakut-takuti. Kalau kamu nggak sholat kamu nanti disiksa. Wah, ngeri sekali. Kalau nggak bisa baca Quran nanti kamu jadi macam-macam. Kalau kamu durhaka kepada orang tua nanti kamu disiksa. Jadi dominan bahasa ancaman. Nah, ini harus diimbangi dengan apa? Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat luas pengampunannya. Betapa Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya. Ar-rahmah awsa' minal ghadab. Rahmat itu lebih luas daripada kemurkaan. Dalam hadis qudsi disebutkan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku melampaui kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu disampaikan kepada umat ya, bahwa kita menyampaikan Islam itu menampilkan keindahan, menampilkan keceriaan, bukan membuat adu domba, apalagi pertengkaran begitu. Kemudian berikutnya yang keempat, wala yu'tihi atobah illa waqad a'adda lahu al-qabul. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang amal taubat kecuali Allah menyiapkan al-qabul ya, penerimaan. Ay qabul taubah, diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa orang-orang bertaubat ini sangat banyak yang ternyata bisa mengalami apa dalam bahasa sekarang namanya shifting. Shifting itu perubahan yang sangat cepat, revolusioner. Yang tadinya from zero to hero. Dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang. Dari pendosa menjadi ulama besar. Dari pelaku maksiat menjadi seorang wali. Mungkin beberapa kali disampaikan ya, kisah bagaimana seorang wali bernama Bishr al-Hafi, ulama di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada ulama zaman tabi'in, Fudail bin Iyad. Kalau Bishr al-Hafi itu dia adalah seorang pemabuk yang suka berfoya-foya. Ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dengan sebab apa? Dia menemukan secari kertas yang di dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang tercecer di tanah, hampir terinjak. Kemudian kertas itu diambil, dibersihkan, diberikan wangi-wangian, ditaruh di dinding. Itu sebabnya menurut kita sepele. Dalam sebuah ilhamnya bahwa disebabkan dia sudah meninggikan asma Allah, maka Allah kemudian meninggikan nama Bishr. Karena dia sudah mewangikan asma Allah, maka Allah mewangikan nama dia. Al-Hafi itu gelar ya, julukan. Al-Hafi itu orang yang nyeker. Karena setelah dia tobat, dia tidak pernah menggunakan alas kaki. Kenapa? Merasa malu dengan apa yang sudah dilakukan di zaman sebelumnya. Ternyata Allah dengan sebab yang kecil dia diberikan pertobatan dan dia menjadi ulama besar.
Beliau banyak berguru kepada ulama zaman itu, juga punya murid-murid yang banyak. Kemudian Fudail bin Iyad tidak kalah ke kriminalitasnya. Kalau Bishr al-Hafid tadi hanya mabok judi, nah ini Fudail bin Iyad ini adalah seorang garong besar, perampok besar, begal besar. Orang yang dibegal rata-rata dibunuh. Jadi orang kalau sudah melewati satu titik di Irak itu, ya, itu bersiap-siap diambil hartanya dan juga dibantai. Itu seorang namanya gembong besar, namanya Fudail bin Iyad. Ternyata Allah berikan taubat dengan sebab apa? Ketika dia mengintip satu rumah yang akan dia rampok. Mohon maaf, kadang dia juga bukan hanya merampok, membunuh, bahkan naudzubillah juga konon ya, merusak kehormatan perempuan. Itu sedang mengintip rumah yang akan dia rampok, dia mendengarkan seorang perempuan sedang membaca Al-Quran. Allah ternyata berikan kesempatan dia taubat dengan mendengarkan sebuah ayat. Beliau kemudian taubatan nasuha dan dikenal sebagai Abidul Haramain, orang yang senantiasa beribadah di antara dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di Mekah dan Madinah beliau menuntut ilmu, bertaubat sampai kemudian menjadi ulama dan mengajarkan. Begitupun ada seorang ulama besar namanya Malik bin Dinar. Di kalangan ulama sufi sangat dikenal itu. Nah, kalau Malik bin Dinar ini apa dosanya? Dia itu agak mirip dengan era zaman sekarang ya, mohon maaf ya. Dia seorang kepala polisi. Kepala polisi yang memanfaatkan jabatannya untuk kedaliman-kedaliman. Kepala polisi. Mungkin kalau sekarang seperti Kapolri lah. Tapi dengan kekuasaannya itu digunakan untuk kedurhakaan. Dengan menzalimi orang lain. Nah, sebab taubatnya apa? Sebab taubatnya adalah dengan sebuah mimpi. Dia punya anak perempuan kecil, karena sebuah kecelakaan, anak perempuan yang disayanginya ini ternyata meninggal. Jadi anak perempuan yang disayangi itu meninggal. Nah, satu malam ketika dia tidur itu bermimpi. Dalam mimpinya dia dikejar oleh naga yang besar, sampai naga itu ular yang sampai warna hitam biru ya, mengejar dia. Terus dikejar. Di tengah jalan ada kakek-kakek. Dia minta tolong. Kata kakek-kakek tadi, jangankan saya menolong Anda, saya pun lemah katanya. Dia terus dikejar oleh naga tadi. Ternyata yang menolong adalah seorang anak perempuan di sebuah bukit, dan perempuan itu adalah anaknya. Ya, singkatnya dengan mimpi itu beliau bertobat. Seorang Malik bin Dinar. Jadi Bapak sekalian, mungkin ya husnudzon saya yang hadir di sini mungkin tidak pernah melakukan dosa sebesar mereka. Maka sesungguhnya semoga istiqomah, semoga Allah sampaikan kita kepada makom yang lebih baik, insyaallah. Istiqomah sampai akhir usia dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian terakhir, itu sudah mau azan ya. Yang terakhir, wala yanti shadaqah illa wa qad adalahu taqabbul. Dan tidaklah Allah memberikan amal sedekah kecuali akan diberikan kepadanya penerimaan atas amal-amalnya. Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabdaghi biha wajha Allah illa qala Allah yaumil qiyamah abdi rajautani falan akhiraka haramtu jasadaka 'alan nar wa dukhul min abwabil jannah syaitan. Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti di akhirat nanti Allah tidak akan menghinakannya dan Allah haramkan kepada jasadnya dari neraka dan memberikan kesempatan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Demikian 5 hal tadi ya, semoga menjadi pelajaran untuk kita dan kita bisa mengambil faedah. Allah berikan kekuatan dan juga penjagaan kita dan keluarga kita, segala urusan kehidupan kita diberkahi dan dijauhkan dari keburukan-keburukan, dan Allah sampaikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.